Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang penuh barakah ini, di bulan yang penuh berkah. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum kali ini, tepatnya tanggal 15 Ramadan 1447 Hijriah, saya akan menyampaikan salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Dalam hadis qudsi ini diceritakan ketika bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini bergetar, bergerak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung sebagai paku bumi sehingga bumi ini berhenti bergetar. Bumi ini menjadi tenang. Nah, para malaikat saat itu yang menyaksikan kemudian takjub dengan kedahsyatan kekuatan gunung ini. Kemudian malaikat pun bertanya, adakah sesuatu dari ciptaanmu yang lebih dahsyat, lebih kuat daripada gunung? Kemudian Allah menjawab, ya ada. Apa itu? Yang lebih kuat dari gunung adalah besi. Kenapa besi? Karena dengan kekuatan besi ini bisa gunung itu menjadi berlubang sehingga bisa menjadi terowongan, atau bisa dengan kekuatan besi ini bisa membuat sumur bor. Gunung bisa diratakan karena kekuatan besi melalui alat berat bulldozer. Lalu kemudian malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada besi? Kemudian Allah menjawab, ada. Apa itu? Yang lebih kuat daripada besi adalah api. Kenapa api? Karena dengan kekuatan api, besi bisa berubah bentuk, menjadi pagar, menjadi jendela, menjadi pintu, menjadi kursi. Lalu kemudian malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada api? Kemudian Allah menjawab, ada, yaitu air. Kenapa? Karena air bisa memadamkan kobaran api. Lalu kemudian malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada air? Kata Allah, ada. Apa itu? Yang lebih kuat daripada air adalah angin. Kenapa? Karena dengan kekuatan angin, air bisa membuat air laut menjadi ombak yang besar, membuat
air laut menjadi tsunami dan lain sebagainya. Lalu kemudian malaikat penasaran, masih adakah penciptaanmu yang lebih kuat, lebih dahsyat dari semua itu, lebih kuat daripada gunung, lebih kuat daripada besi, lebih kuat daripada api, air, angin, dan semua ciptaanmu yang ada di bumi ini. Kata Allah, ada. Apa itu? Yang paling kuat di bumi ini adalah amalan anak cucu Adam ketika tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Dari hadis qudsi ini, apa yang bisa kita ambil atau kita petik hikmahnya? Bahwa kita tahu kekuatan keikhlasan itu mengalahkan seluruh kekuatan yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, dalam bekerja jangan pernah melupakan prinsip ini. Kita bisa ingat bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Kapan kira-kira Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh bapaknya Nabi Ibrahim itu berubah diganti menjadi domba, menjadi kibas atau domba jantan yang besar. Nah, pergantian Nabi Ismail menjadi domba itu ketika saat Nabi Ibrahim mengikhlaskan, merelakan anak kesayangannya untuk dikorbankan, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah mengganti Nabi Ismail dengan domba. Demikian pula kisah Nabi Yakub. Kita tahu Nabi Yakub memiliki banyak putranya, ada 12. Salah satu di antara putra Nabi Yakub itu adalah Nabi Yusuf yang sempat terpisah lebih dari 30 tahun karena kesedihan yang begitu dalam ketika kehilangan Nabi Yusuf. Nabi Yakub sampai buta matanya, sedih kehilangan Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf masih berumur belia. Lebih 30 tahun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Yusuf. Kapan pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub? Ketika setelah melewati 30 tahun itu, Nabi Yakub mengikhlaskan, merelakan kehilangan Nabi Yusuf. Disitulah kemudian Allah mempertemukan Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Yakub setelah terpisah selama kurang lebih 30 tahun. Kita juga mungkin bisa mengambil ibrah. Salah satu ulama kita, Buruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle, bagaimana ketika dia membangun pondok pesantren. Pertama dia bangun pondok pesantren DDI Mangkoso. Begitu besar pondok ini sampai ribuan santrinya. Kemudian digantikan oleh muridnya untuk memimpin pondok. Beliau pindah ke Parepare dan membangun kembali pondok pesantren DDI Ujung Lara. Sampai kemudian ribuan santrinya. Besar pondoknya. Beliau kemudian pindah ke Pindrang pondok dan membangun pondok pesantren DDI Kabalangan. Di situ juga Buruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle membangun pondok sampai ribuan santrinya maju. Apa kuncinya? Ternyata salah satu prinsip yang dikedepankan oleh Buruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle adalah keikhlasan. Bagaimana begitu bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, yang dipikirkan hanya pondok. Ada bahkan slogannya yang sering kita dengar, istilah
anuku anunna DDI tania anuku. Artinya apa? Kalau kita bekerja dengan ikhlas, insya Allah sesuatu yang mustahil akan berubah menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin bisa berubah menjadi mungkin. Karena itu jangan lupakan prinsip ini. Sama dengan lembaga kita. Kita punya visi yang cukup besar. Adalah IAIN Parepare menjadi rujukan internasional sebagai pusat akulturasi budaya dan Islam. Bagaimana bisa kita mewujudkan visi itu? Tentu saja salah satu kuncinya adalah ikhlas dalam bekerja. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.